Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika hal itu sudah dapat kita pahami dengan baik, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala memandang dan menilai segala sesuatu dari sisi materinya semuanya sama. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menilai dan memandang segala sesuatu dari sisi materi dan lahiriah belaka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memandangnya dari sisi ketakwaan, keikhlasan, dan hal-hal maknawiyah lainnya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memandang dan tidak menilai badan kalian, jisim dan stareknya kalian, pugarnya kalian, dan juga tidak hanya memandang bentuk lahiriah kalian, tetapi Allah memandang dan menilai hati, yaitu ruh dan nafs kalian. Karena itulah dengan tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Artinya, daging dan darah unta yang kamu korbankan itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Karena itu kurban si Habil sekalipun lebih rendah berupa gandum, Allah terima karena minal muttaqin, karena ikhlas, karena takwa. Korban Qabil, ya, karena dia tidak dengan landasan keikhlasan, ya, tidak rela, tidak senang, maka Allah tolak korbannya tersebut. Dari uraian singkat di atas dapat dipahami bahwa bagi Allah Subhanahu wa taala atau di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada bedanya sama sekali antara materi satu dengan yang lainnya. Tidak ada bedanya antara gunung emas dengan gunung batu, antara dolar dan dinar, antara istana raja dan gubuk jelata, antara mobil mewah dengan sepeda ontel misalnya, antara kulit putih dan hidung mancung dengan kulit hitam dan hidung pesek, antara seorang Ismail dengan seekor domba, dan antara fisik seorang rasul dengan fisik manusia biasa. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya aku secara fisik dan materi tidak ada bedanya dengan kalian. Aku hanya sebagai manusia biasa yang juga tunduk kepada undang-undang materi. Karena itu aku juga makan, minum, tidur, dan pergi ke pasar. Yang membedakan aku, kata Rasulullah, dengan kalian hanyalah dari sisi makam non-materi, yaitu bahwa aku ini menerima wahyu dari Allah, sedangkan kalian tidak. Karena itu aku diutus sebagai uswah dan teladan buat kalian semua. Itulah pandangan dan penilaian ilahi. Adapun pandangan dan penilaian kita biasanya hanya tertumpu pada hal-hal yang sifatnya lahiriah dan materi belaka. Karena itu kita merasa heran ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim alaihissalam agar mengorbankan anaknya dengan cara menyembelihnya. Dan kita tidak heran jika Allah menyuruh kita untuk mengorbankan sesuatu yang nampaknya bernilai kecil, seperti sebagian uang dan harta kita. Di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada bedanya seseorang yang mengorbankan jiwanya, anaknya, istrinya, atau semua kekayaannya dengan seseorang yang hanya mampu mengorbankan seekor domba ataupun seekor ayam. Allah Subhanahu wa taala hanya memandang dan menilai ketakwaan dan keikhlasan di balik semua itu. Demikian pula ketika seseorang telah sampai kepada makam tertentu, yaitu makam keempat dari makam dan derajat tauhid, seperti para nabi, para rasul, dan para wali Allah, maka pandangan dan penilaian mereka akan mendekati pandangan dan penilaian Allah Subhanahu wa taala juga. Sehingga di mata mereka pun dalam hal materi tidak akan ada bedanya antara naik unta dengan naik mobil mewah, antara tinggal di gedung bertingkat yang mewah dengan tinggal di gubuk reot,
antara beristri hidung mancung dan kulitnya putih dengan beristri kulit hitam dan hidungnya pesek, antara makan ayam goreng dengan makan tahu tempe goreng, dan begitulah seterusnya. Sehingga di mata mereka pun tidak ada bedanya antara berkurban dengan nyawa mereka sendiri atau nyawa putra-putri mereka dengan berkurban dengan seekor domba. Semuanya milik dan titipan Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah berhak mengambilnya kapan saja dan hanya kepadanya lah semua itu akan kembali. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hal lain yang perlu dipahami adalah bahwa di dalam melaksanakan suatu perintah itu, yang pertama dan utama adalah mengenal dengan baik siapa yang memerintahkan perbuatan tersebut, yaitu mengenal sang pemerintah dan memahami perintahnya. Misalnya ketika seseorang bekerja di suatu perusahaan atau di salah satu instansi pemerintah, dan dia telah mengenal dengan baik dan meyakini bahwa direktur atau manajernya itu orang yang sangat berakhlak baik, alim, memiliki ilmu yang luas, adil, bijak, dan bahkan tidak pelit sama sekali. Pada suatu hari, direkturnya tersebut, yaitu pemerintahnya itu, menyuruhnya untuk melakukan suatu pekerjaan yang di luar kebiasaannya. Maka walaupun ia tidak memahami maksud dan tujuan dari pekerjaannya yang baru itu, ia pasti dengan penuh kepatuhan akan melaksanakannya. Yang penting dia mampu melakukan perintahnya tersebut. Kenapa demikian? Karena ia telah yakin sepenuhnya bahwa direkturnya itu tidak akan menyuruh suatu pekerjaan yang main-main dan tidak ada gunanya. Tetapi ia yakin bahwa pekerjaan yang ia disuruh untuk melakukannya itu pasti mempunyai tujuan yang baik dan memiliki nilai yang berharga. Dalam hal ini, walaupun ia tidak memahami tujuan dan dari perintahnya itu, yang penting ia dapat memahami perintahnya tersebut sehingga ia tidak keliru dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian bahwa di dalam bekerja dan mengamalkan sesuatu, yang pertama dan terpenting adalah memahami dari mana perintah itu datang atau perintah itu dari mana turunnya, siapa yang memerintahkan pekerjaan tersebut. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah meyakini bahwa perintah yang ditugaskan kepadanya itu, yaitu berkorban dengan menyembelih putranya, itu datangnya dari yang maha mengetahui, maha kuasa, maha bijak, dan maha pengasih dan penyayang, mengapa harus ragu untuk melakukannya? Sekalipun seandainya beliau masih belum memahami dengan baik tujuan dan hikmah atau falsafah dari perbuatan tersebut. Terlebih lagi jika beliau telah memahaminya dengan baik untuk jangka waktu yang jauh ke depan. Dan saya merasa yakin bahwa beliau, Nabi Ibrahim alaihissalam, juga Nabi Ismail, telah memahami tujuan hikmah dan falsafah perintah tersebut dengan baik. Begitulah mereka, para nabi dan para wali Allah akan dengan mudah, penuh keikhlasan dan kepasrahan dalam melakukan dan menjalankan suatu perintah, yaitu ketika perintah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Karena itu dengan mudah dan segera Nabi Nuh alaihissalam membuat bahtera, walaupun pada saat itu beliau berada di atas padang tandus yang tidak ada air. Dengan mudah dan segera Rasulullah sallallahu alaihi mengangkat Ali alaihissalam sebagai wasi setelahnya dan mengumumkannya di tengah-tengah para sahabat beliau, padahal kaum munafikin senantiasa mengintai dan mengancamnya. Dengan pasrah Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke tengah-tengah api yang berkobar, sementara tawaran Jibril untuk menolongnya beliau tolak. Dengan mudah Nabi Khidir membocorkan perahu seseorang yang masih bagus, dan bahkan beliau berani membunuh seorang anak yang tidak bersalah. Dan tanpa ragu-ragu lagi, Imam Ma'ad alaihissalam menghadapi Amr bin Abdi Wud dan mabit atau tidur di tempat tidur Rasulullah. Kenapa itu semua mereka lakukan? Jawabannya adalah karena mereka semua itu tahu bahwa yang memerintahkan hal itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu. Apa saja yang datang dari Rasulullah yang sumber dari Allah maka laksanakanlah. Ya, itulah pentingnya tentang
memahami siapa yang memerintah dan datangnya perintah itu. Ya. Insya Allah kita akan teruskan tentang kajian falsafah kurban ini, masih banyak yang perlu kita bahas, belum tuntas. Kita akan teruskan pada minggu yang akan datang insya Allah. Yang sudah kita kaji, kita pahami dengan baik, kita ulang lagi. Nanti insya Allah kita akan sambung dengan kajian berikutnya, sehingga bisa bersambung dengan baik dan kita bisa mengambil manfaat yang besar insya Allah. Sampai di sini saya akhiri. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon diperbaiki dan diislah, dan mohon doa untuk selalu ala famikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.